Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Nabi taqabbal Allah akhir kita anahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul mawjud la Alhamdulillah dan terima kasih atas pimpinnya pembacaan hari kubur. Mudah-mudahan bila kita berzikir mengirimkan hari kubur kepada ahli kubur kita, ahli kubur kita mendapatkan cucur rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, bersama guru kita bersama yang tercinta Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, Ustaz Munafis dan para asatiz lainnya, jamaah dari Mushola Al-Amin Toa, Masjid Al-Muhajirin, Imam Sumatama, Masjid Ar-Rahman, dan seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya pembacaan salat dustur yang akan dibacakan oleh Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik alayhi bi jalalika wa jamalika ala sayyidi ibadik وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجوما بلسان القدم ومنبغ العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى
عن ذوي الفضل العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب لا إله سلم من الآفات ومنهم ما الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah, terima kasih telah kita baca bersama-sama sholat dustur yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan dengan kita bersolat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kue sambil dimakan Pak, karena mendengarkan mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab yang akan mengupas tentang kitab Nasaihul Ibad. Kepada Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatiha hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila khusus bil khusus sahibul ma'ani nasra'il ibad bil alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani Allah yu'li darajatihi fil jannah barakatihi wa asrarihi wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Summa arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa halatina wa ammatina wa ashabina wa talamizatina wa man mahabba ilayna لجل أرواح صاحب هذه القرية وهذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بسر اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan, kita ucapkan dari lubuk hati kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, anugerahnya yang dimana pada saat selepas salat subuh berjamaah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita, yaitu bersilaturahmi subuh berjamaah sebagai talabul ilmi. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berharap Allah turunkan kita sebagaimana Allah turunkan hujan di pagi hari ini. Allah turunkan cinta kasih sayangnya, rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Allah. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami ya Allah, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu membela kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, lindungi mereka semua ya Allah, berikan kejagaan kepada mereka semua ya Allah, berikan ya Allah kemuliaan kepada mereka semua ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka semua ya Allah, berikan kemerdekaan ya Allah. Ya Allah, hancurkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Allah.
Ya Allah, hancurkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya ya Rabb. Hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Rabb, dengan para sekutunya dan para pendukungnya, para pencintanya ya Rabb. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami tercinta Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia, yang ingin mengeruk harta kekayaan negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Rabb, porak-porandaikan mereka semua ya Rabb. Berikan ya Allah kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb. Gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling menuding, saling menuduh, saling menuding, saling membongkar, saling menuntut satu sama yang lain ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah dan tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Insyaallah hadirin, jangan suka yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru kita mulia, mengurangkan hati dada, mudah-mudahan beliau senantiasa berikan sehat walafiat dan diberikan keberkahan Allah dan diberikan usianya. Ustaz Abdus Samad, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Azhari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ketua kuliah subuh suka Ustaz Abdul Rahim, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz lainnya, para tokoh masyarakat, para DKM Masjid dan Musholah yang saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir berbagi kepada anda semua. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita masih menjelaskan nasihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Qala ay Sayyidina Utsman bin Affan aidan radhiyallahu anhu arba'atun min al-khisali zahiruhunna fadilatun ay khairul kathir wa batinuhunna faridatun ay wajibah. Mukhallatatus salihin. Kemarin kita menjelaskan tentang perkataan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ada 4 perkara yang zahirnya itu mendapatkan kemuliaan jika kita kerjakan. Maka 4 perkara ini kalau kita kerjakan, zahir kita akan mendapatkan kemuliaan, tapi batinnya menjadikan kewajiban. Yang pertama, mukhalafatus salihin, duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama para ulama yang istiqamah, yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, yang selalu merubah keimanan kita yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin, ya, yang membuat hati kita itu yang menjadi orang yang tawadhu dari tadinya kibir, ya, sombong menjadi tawadhu, yang tadinya hasud menjadi tidak hasud, yang tadinya punya penyakit hati maka hilang. Nah, itu ulama-ulama mukhalafah artinya bercampur, memandang, melihat, menuntut ilmu kepada mereka semua. Itu kemuliaan. Kita duduk dengan para ulama, kemuliaan bagi kita. Tetapi duduk dengan ulama itu mendapatkan kemuliaan, ada yang lebih wajib daripada duduk dengan para ulama. Apa? Yaitu wa ittiba'uhum bihim fardhu, mengikuti akhlaknya, mengikuti ibadahnya, mengikuti kesabarannya, itu menjadikan kewajiban. Jadi kalau kita ikut ulama,
Jangan ngikutin gayanya doang. Iya, gaya-gaya ulama, gaya-gaya kayak ikutin, pakaiannya main bagus-bagusan. Kan sekarang gitu, main bagus-bagusan, tapi akhlaknya enggak. Iya, bawa ustaz ya, bawa kiai. Kayak begitu dia ikutin. Ikutin gayanya apa? Tapi bagaimana ulama-ulama yang istiqomah dia nggak ikutin, ngomong sembarangan, ya, tidak ada sesuai ceramahnya dengan manqul anhunya, sesuai muqtadal al-qadar ada. Ikut-ikutan lagi apa yang lagi kena ikutin. Ada. Bagaimana para ulama itu kalau ngasih jalan, masya Allah. Saya membaca di dalam kitab Al-Bughiyah karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menarik perhatian saya. Beliau jalan dengan para murid-murid, lagi jalan nasi. Ketika itu dipanggil sama pemuda yang lagi mabuk berat. Itu udah mabuk berat, jalan sempoyongan, nyusup lagi. Udah ada apa namanya tuh kalau yang itu? Oleng. Gitu dah ya. Udah kelerin berat udah nyusup dulu. Kalau yang kayak gitu kan udah tahu dah. Ya. Pengalaman dua aja kali. Akhirnya saudara, ini si pemuda ini panggil, ya Tuan Syekh Abdul Qadir sini. Ulama besar dipanggil anak tukang mabuk. Ya Tuan Syekh, tunggu, saya mau nanya engkau. Atau buat muridnya beneran aja nih. Guru kita orang mulia dipanggil kayak begini, gak ada adab orang. Ada kurang ajar. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir ini nyamperin, ada apa? Beliau berkata, pemabuk berkata, hal rabbuka qadirul akhirul qadir. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, qadir. Terus nanya lagi yang kedua, hal rabbuka qadirul akhirul qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir jawab qadir. Yang ketiga dia nanya lagi, hal rabbuka qadirul akhirul qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir gemeter, nangis, jatuh langsung nangis, ya Allah, kaget muridnya. Pertanyaan sama, jawaban yang satu kedua sama, yang ketiga enggak. Ya enggak bisa dijawab, langsung nangis tersumpul, ya Allah. Murid bingung, ini kenapa guru kayak gini? Padahal dia nanya, ya Tuan Syekh Abdul Qadir, hal rabbuka qadirun aw ghairu qadir? Apakah Tuhanmu mampu memaafkan aku yang tukang dosa kayak begini, yang tukang maksiat kayak gini? Apakah Tuhan engkau mampu memaafkan aku? Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, qadir, mampu. Dosamu seluas bagaimanapun, kalau kau ingin mengharapkan ampunan dari Allah, kalau kau ingin mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah, Allah tidak akan berpaling dari hambanya. Kalau hambanya ingin berharap rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan Allah, la tanqatima bi rahmatillah, jangan kalian memutusi rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu. Terus pertanyaannya kedua, kalau bukan qadirun aw ghairu qadir, maknanya sama. Kalau menurut kita, apakah Tuhan kau mampu? Tapi yang menerimanya hatinya bersih, pemahamannya langsung luas. Dia bilang, ya Tuan Syekh, apakah Allah mampu menjadikan aku yang tukang maksiat menjadi wali seperti engkau? Yang kedua begitu maknanya. Apakah Allah mampu menjadikan aku yang tukang mabuk, yang tukang maksiat, diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya seperti engkau? Tuan Syekh bilang, qadir, Allah mampu. Kalau Allah berkehendak, siapapun yang Allah ingin menjadikan wali, pasti jadi wali. Ya, tapi nggak dilantik.
Jadi ya, ini bukan. Itu wali-walian tuh. Wali gak ada bilang siapa yang ngelatih wali dari dulu. Saya buka kisah aulia, kisah-kisah aulia, gak ada yang ngelatih. Kecuali wali abdal pindah dari satu yang lain, itu wali abdal. Jadi wali abdal di dunia ini pada 40 selang, kalau meninggal satu diangkat satu, meninggal satu, siapapun yang akan diangkat. Bisa itu. Kalau wali-wali melalui kesabaran, melalui ilmu, melalui ibadah, melalui hati yang ikhlas, ya, hati yang benar, hatinya lurus mencari ridha Allah, bukan nyari dunia. Kalau wali nggak ada yang nyari dunia, Pak. Wali nggak ada yang hasud, wali nggak ada yang jelek-jelekin orang, nggak ada. Wali kalau ngomong tuh jelas. Wali. Nah, kata yang pemuda ini, apakah Allah mampu? Ya Tuhan Syekh, aku ini tukang mabuk, aku ini tukang maksiat, aku ini selalu jauh dari perintah Allah, melanggar aturan Allah. Allah mampu mengangkat aku jadi wali. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, mampu kalau Allah berkehendak. Apa yang susah bagi Allah? Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah mampu atas semua perkara. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ada maling, Pak. Maling masuk menyolong ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir. Nyolong masuk, orang maling kan nungguin kita pada pulas. Kita pulasnya jam berapa? Jam 12 ke atas. Jam 2, setengah 3 lagi hujan kayak gini. Ya Allah, ini enggak kuliah subuh enggak ini. Ya Allah, hujan udah dingin. Ya Allah. Udah akhirnya gimana? Tuan Syekh Abdul Qadir dia masuk. Tuan Syekh Abdul Qadir ya ahli tahajud, ahli orang malam. Orang yang nggak pernah jarang tidur di malam hari. Pas maling lagi masuk, Tuan Syekh keluar. Ya Allah, dia ngumpet di kolong balik. Ngumpet di kolong balik. Tuan Syekh Abdul Qadir sholat. Ya Allah, pakai sholat di atas balik. Di kolong dia ngumpet. Saya kawan Tuan Syekh Abdul Qadir sholat di atas balik. Kan tuh kata maling, ya Allah kebenaran apa pilih tempat salah ini. Dia mau keluar, takut nggak keluar, pegel juga di kolong balik. Nggak lama, ya ketokan orang ketok, assalamualaikum, wali-wali semua datang. Ya Tuan Syekh, karena Tuan Syekh ini penghulu atau pemimpin para wali. Kata Tuan Syekh, kan kita tahu ada yang meninggal, dia wali ada yang meninggal. Kira-kira kita ganti siapa? Tuh, kalau para wali gitu, kumpul wali sama wali. Tapi walinya benar-benar wali, Tuan Syekh Abdul Qadir. Siapa yang ngeraguin pangkat kewaliannya? Semua para wali. Nah, gimana? Ya udah, cari orang yang malam ini nggak tidur. Mana dia cari para wali? Nggak ada, banyak sekarang orang-orang yang biasa pada tidur. Gitu. Coba cari, nggak ada. Nyerah pada nyerah. Kata Syekh Abdul Qadir, ada yang tak tidur malam. Ada siapa? Dari kolong balik keluar. Keluar aja. Balik. Aduh, nah ini orang kagak tidur deh. Tuhan Syekh maafin saya enggak itu kok sampai nanti sholat kan juga kan. Sholat apa? Keluar. Ente diangkat mau jadi wali. Padahal masuk rumah Tuhan Syekh Abdul Qadir maling. Jadi wali. Besok tapi jangan dicontoh Pak, besok masuk lagi. Mungkin masuk tuh itu boleh, tapi nggak pakai pelantikan, nggak pakai sertifikat. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat, dia ngangkatnya wali kutub. Yang kata Nabi alaihi wasallam, ya pada saat Nabi mau naik buruk, tinggi tuh buruk saking kegembiraan. Bingung Nabi jadi gimana naiknya? Datang rohnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Abdul Qadir Jailani belum lahir Pak. Roh sudah ada. Ya Rasulullah, naik ke punggungku, aku akan diinjak punggungnya nih. Pak dapat pundaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi Muhammad, diangkat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Abdul Qadir, ya karena kakiku telah menginjak pundakmu, maka kakimu menginjak pangkat wali sedunia. Nah dia ngomong gitu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan. Jalurnya dari Sayyidina Hasan Al-Hasan. Ya.
kedua ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Hasan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari keturunan Sayyidina Hasan. Nah, akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, mampu, Allah mampu ngangkat ente jadi wali. Mampu, siapa yang nggak mampu bagi Allah? Allah mampu mengampuni dosa kita semua, sebesar apapun dosa kita Allah mampu. Itu namanya Tuhan. Allah mampu, karena Allah semuanya sebab mampu. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi yang ketiga, Rabbuka qadirun ghairu qadir. Apakah Allah mampu membuat engkau seperti aku? Apakah Allah mampu ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kau seorang wali, kau seorang yang hebat, wali kutub, mampukah Allah menjatuhkan derajatmu seperti aku yang menjadi tukang neraka kepada Allah? Gak mampu ngomong kata, nangis. Karena Allah mampu. Yang mulia dijadikan hina oleh Allah, yang hina dimuliakan oleh Allah. Intinya jangan kita sombong dengan apa yang kita kerjakan. Jangan merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Baik itu kita ahli ibadah, punya ilmu, terkenal, ya hebatnya kita. Jangan kita sombong, belum tentu hari ini di dunia kita nama kita baik, di akhirat kita akan jadi baik. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nyungsep, ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah, jangan sampai ya Allah hamba di suul khatimah. Ketakutan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, segitu pangkat wali masih ketakutan, luar biasa. Nggak merasa dirinya paling hebat, nggak merasa dirinya paling benar. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena banyak contoh-contohnya. Dulu mahasiswa Bal'am bin Ba'ura, Hakim Ubaidi, itu wali-wali besar yang matinya jadi kafir. Jadi surga itu bukan apa tuh, bukan punyanya para wali. Surga itu bukan punyanya para ulama, bukan punyanya para kiai, bukan punyanya para ustaz, bukan punyanya para habaib, bukan punyanya siapapun. Tapi surga itu punya Allah, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, kalau surga punya orang yang berilmu, kesian yang nggak punya ilmu. Kalau surga punya ustaz-ustaz, punya kiai, bapak-bapak masuk mana? Bukan ustaz yang masuk. Makanya surga itu tempat orang yang benar. Siapapun yang benar, walaupun dia orang awam, katakan, tapi dia jalan dengan benar, hatinya dia jalani dengan benar, hatinya dia jaga, dia berhak masuk surga. Walaupun dia ulama, kagak benar, kagak berhak masuk surga. Karena surga itu tempat orang yang benar, bukan orang yang tenar, bukan tempat orang yang berpangkat, bukan dengan ada yang bukan. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung tersungkur nangis, ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Jangan sampai ya Allah apa yang kau berikan kesombongan bagi hamba. Luar biasa. Ini pukulan bagi kita. Apalagi kita, pangkat kita apa sih? Kita jadi orang soleh juga belum. Kita dibilang orang soleh karena murid-murid aja yang menganggap kita orang soleh. Ya, kayak bapak mau dengerin ceramah saya, mau dengerin nasihat saya, bapak anggap saya orang baik. Untuk dia tutupin aja sama Allah. Kalau Allah buka saya, bapak nggak ada mau. Apaan? Tapi ngapain aja sama dia? Orang jelek, akhlak jelek, begitu hatinya jelek, pasti dia. Untung Allah tutupin. Allah bersifat sabar. Nah ini untuk kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan apa yang dia pandang oleh orang baik, mudah-mudahan apa yang orang yang baik. Tapi jangan merasa menjadi orang yang baik. Saya paling benar, saya paling hebat, saya paling betul, saya wangkal. Saya pendapat saya paling benar, pendapat yang lain salah. Wangkal benar, apa yang saya ajarkan benar, ajaran orang yang salah. Jangan kayak gitu. Apalagi sampai menantang ulama dunia. Dunia bilang kayak begini, tetap pendapat saya paling benar. Siapa ya, hati-hati. Maka dari itu, nah ini nasihat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia dalam riwayat itu mengajarkan kepada kita agar kita semua membawa diri kita. Jangan kita anggap orang itu di bawah kita. Saya guru, saya lebih mulia daripada jamaah subuh. Siapa tahu para jamaah yang sudah ada yang bisa tiap malam nangis, tiap malam udah bertobat terus kepada Allah,
nggak lepas Quran, nggak lepas zikir, nggak lepas puasa Senin Kamis Yaumul Bid, ya. Dia terus tahajud. Terkadang saya walaupun ini tukang tidur, nggak bisa wiridan, nggak bisa apa. Mungkin lebih mulia apa-apa. Harus mungkin kita, ya Allah, jangan-jangan dia lebih mulia dari saya. Ya cuma kita karena tugas, kewajiban kita sampai. Nah itu wajib. Nah artinya mukhalaqatul shalihin, bercampur duduk riuh dengan orang-orang yang saleh, itu kemuliaan. Tapi wajib tidak ubihim fadilun, mengikuti akhlaknya ulama-ulama salaf itu kewajiban. Ulama-ulama dulu kita ikuti. Masya Allah dia sabar, Masya Allah dia orangnya senyum, Masya Allah orangnya tidak pernah marah, Masya Allah orangnya selalu menyampaikan dengan tegas, menyampaikan dengan lemah lembut. Itu semua adalah ya tidak bagi kita semua. Ikutin selama guru itu benar. Ini saya pesan. Terkadang nih sekarang kalau kita punya guru, murid taklid buta sama guru. Ini yang bahaya. Walaupun gurunya salah, tetap pandangan dia benar. Kenapa? Selalu didoktrin kalau lawan sama guru dosa, hilang keberkahan. Iya kalau gurunya benar. Kalau gurunya udah ngaco, gurunya udah menyimpang dari aturan agama, ya udah kita mundur, nggak boleh ikutin. Tetap keguruan kita hormat. Wah, guru sekarang nyebur, kita murid wajib nyebur. Nggak boleh, itu namanya taklid buta bodoh. Nggak boleh. Kalau ngikutin guru bertentangan dengan guru itu langsung hilang ilmunya. Gimana ulama-ulama mazhab antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru bertentangan, nggak mau mengikuti, saling paham, tapi tetap saling menghormati. Ya, nggak gitu. Yang orang istiqamah, kita lihat ada guru keluar daripada jalur nasihatin. Misalnya saya keluar dari jalur, bapak sayang sama saya, nasihatin kami, mohon maaf, kami itu salah, ya begini, nasihatin. Jangan, udah kalau Habib benar aja udah. Begitu salah air, saya ikutin, nggak boleh. Gurunya bersumur tolongin, bukan kita pada loncat, kesian guru ketiban. Ya Allah, bapak di sumur loncat rame-rame, mati gurunya. Ya begitu. Artinya apa? Jangan taklid buta. Kalau guru boleh kita tidak ikutin selama istiqomah. Ini awas nih, doktrin-doktrin harus ikutin guru. Nggak ngikutin guru, awas ente. Ikutin selama benar. Kita kalau begitu lebih benar guru atau lebih benar hukum agama syariat Islam. Selama yang megang Islam siapapun walaupun bukan guru kita, ikuti. Walaupun guru kita tapi nggak ngikutin syariat Islam, ya jangan. Itulah orang yang cerdas, orang yang punya pendirian, itulah Islam. Ya, tetap kita punya guru, hormatin. Saya mengajarkan tidak benar, jangan ikutin. Nggak, saya nggak mau ikutin Habib selama Habib yang itu saya nggak mau ikutin. Gitu. Tapi kalau udah berubah, ikutin. Kehormatan, keguruan, tetap ketemu sama guru di mana kita hormatin karena dia lihat guru kita. Itulah prinsip umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah manfaat diberikan kepada umat Islam yang akan derajat kita Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Abuya Habib Hashim bin Faris Al-Gab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak kepada mutiara ilmu yang kedua, kami informasikan kepada jamaah sekalian untuk yang membawa amplop yang kemarin disebarkan pada saat di Masjid Hajar Aswad. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Sabit Munafis. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga, panjang umur, berkah rizkinya, lunas cicilannya. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran didoakan di cicilannya kencang jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wa bil khusus Habibana al-mahbub Al-Habib Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, yang semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, barokah dan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Guru kita Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, Kiai Abdul Somad, Haji Asep, dan Ketua DKM Pak Ustadz Dini Setiawan, dan para asatidz, para guru-guru yang lain, wabil khusus yang punya suka, ketuanya suka nih, gak ketinggalan Al-Ustadz Cilok, Al-Ustadz Abdul Rahim, dan semoga semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, barokah berlimpah rizkinya, dan segera bisa ke Mekah dan ke Madinah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuacanya syahdu ya, tanpa mengurangi rasa syukur kita, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling penting nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majlis suka subuh gabungan kali baru. Semoga kita semua selalu istiqomah menghadiri majlis suka, amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaatul uzma fil yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan kita membiasakan diri dalam beribadah. Yang tadinya sholat tidak berjamaah ke masjid, ayo sholat berjamaah ke masjid. Karena apa? Karena kita berharap semoga di bulan Ramadan kita jadinya terbiasa sholat di masjid atau musola. Ada yang mengatakan Sya'ban itu memupuk itu dalam arti membiasakan. Makanya di majlis suka nih, di grup itu aja baik yang baca Quran sejus itu baik namanya. Yang lain pada kemana? Bukan berarti riak, tapi untuk menyemangati. Bukannya harus ngaji nggak usah perlu di list seperti itu, bukan. Kita berlomba-lomba yang harusnya ini ada Ustadz Asep ini mulu nih, saya nanti juz 3. Ini ada dekor mulu nih di sini, saya nanti juz 6. Gitu. Bukan ujub di situ. Tapi yang ada itu mulu namanya yang tercantum. Ayo bareng-bareng di situ syiar, bukan mau dibilang. Ini bulan
Sya'ban, mendekati Ramadan, tetap kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena umur gak ada yang jamin. Rajab kan udah, doanya udahan deh. Belum Ramadan. Belum tentu pulang dari sini juga sehat walafiat, belum tentu. Gak ada yang jamin umur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kiai manapun, entah habib manapun, entah pemimpin manapun, gak ada yang jamin umur kita itu sampai di bulan Ramadan. Makanya tetap selalu berdoa, minta sama Allah agar dipertemukan untuk Ramadan di bulan depan. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu istiqomah ibadahnya, amin. Dan menjumpai Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali, ini bulan Sya'ban, ada suatu hari yang mana di situ doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban, insyaallah malam Jumat. Karena sekarang itu tanggal 9 Sya'ban, berarti nisfu Sya'ban nanti insyaallah malam 15, ya, itu berada di tanggal malam 14 Februari. Jadi tanggal 13 Maghrib, ya, 13 Maghrib siap-siap. Salah satu dengan cara kumpul di masjid baca Yasin berapa kali? 3 kali. Niatnya yang pertama, masih ada yang niatnya? Kalian aja lupa tahun kemarin. Yang pertama niatnya panjang umur dalam ketaatan. Yang kedua niatnya lupa nih kayaknya. Tahun sekali soalnya ya. Yang kedua, dijauhkan dari bala malapetaka. Yang ketiga niatnya kaya hatinya dan matinya husnul khotimah, tetap iman Islam. Itu mengingatkan kembali, buka kitabnya, buka bukunya, ingat-ingat malam Sya'ban, malam Jumat, pas suto rajanya hari. Ya, rajanya hari itu malam Jumat, pas banget. Di malam 14 Februari, hati-hati nih, ajak anak-anak kita, jangan sampai 14 Februari malamnya malahan keluar nih, jalan nih, karena ada di tanggalan tuh hari Valentin itu nggak usah, anaknya ingetin, tugasnya orang tua ini. Jangan sampai malam 14 tanggal 13 sore anaknya malah udah pamit, "Mbak, Mak, mau ke alun-alun. Mbak, Mak, mau ke mall." Tahan. Malam Jumat ikut ke masjid. Emaknya ajak juga ke masjid. Bareng-bareng kita ke masjid, kita istighfar bareng, kita doa bareng. Insya Allah malam nisfu Sya'ban doanya semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kecuali ini ada 3 nih, 3 yang teratas. Ada doa 3 yang teratas tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang syirik, menyekutukan selain Allah, ya, menuhankan selain Allah, minta sama selain Allah, itu doanya gak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini 3 teratas. Yang kedua itu apa? Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, bocah nih yang ikut di sini, ingetin, jangan durhaka kepada orang tua. Ini orang tua di sini yang masih punya orang tua pun jangan sampai durhaka kepada orang tua. Doanya gak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa?
Yang ketiga, orang yang bermusuhan sama tetangganya. Nih, keluarga yang paling dekat itu tetangga. Mungkin di sini ada perantauan, terutama dia. Di sini keluarga terdekat tetangga. Kenapa gitu? Karena apapun yang terjadi yang tahu tetangga duluan. Sakit, darurat, yang nganterin tetangga ke rumah sakit, bukan nunggu. Nih, Ustaz Cirok keluarganya di Bogor misalnya, lah telepon dulu yang keburu mati, nggak dibawa ke rumah sakit sama tetangganya. Tetangga, jangan sampai kita bermusuhan terhadap tetangga, karena mereka itu keluarga yang terdekat kita, yang terdekat dari rumah kita, kanan, kiri, depan, belakang. Karena kalau bermusuhan kepada tetangga, itu doanya juga tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Sya'ban nih, sebelum Ramadan, yang rasa walaupun sudah punya salah ataupun sama tetangga itu masih melengos kalau ketemu di jalan, samperin, minta maaf. Enggak nunggu lebaran. Karena nanti ditolak doanya kalau masih ada musuhan sama tetangga. Ingat-ingat, mungkin tetangga 3 rumah dari kita. Oh iya, kemarin saya ngomongin mereka nih, tetangga yang 3 rumah, saya minta maaf aja. Itu. Mari di bulan Sya'ban ini kita biasakan dengan ngaji ibadah, ngaji yang tadinya mungkin sejusnya itu sebulan. Yuk kita rapatkan barisan agar terbiasa di bulan Ramadan 1 juz 1 hari. Jadi 30 hari Ramadan 1 khatam Al-Quran. Insya Allah ya. Sepakat ya, minimal Ramadan kita khatamkan Quran 1 khatam Quran. Insya Allah. Makanya terbiasakan dari sini. Ini disuka aja nih. Yang di grup itu 1 juz untuk 2 minggu. Masa kagak ada yang ngisi? Masa double-double? Yang ngisi itu baik. Ini yang biasa ngisi coba yang baik deh, gak usah ngisi. Coba ngisi atau kagak kira-kira setasen. Kayaknya sih roman-romannya sih ya. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah walaupun nggak dilihatkan di situ, mudah-mudahan juga khatam 1 juz 1 hari. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Mengingatkan kembali di Sya'ban, insya Allah malam Jumat kita nanti bersama-sama di musola masing-masing, di masjid masing-masing. Kita zikir bersama, istighfar bersama, minta sama Allah bersama, dan mudah-mudahan kita ijabah bersama, semuanya hajat oleh Allah dikabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas materi yang kedua disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Thabit Munafis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Musalla Miftahul Jannah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dede Setiawan. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hadirat Allah kita persembahkan di pagi hari ini dengan rahmat hidayah dan dari Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahat, bersilaturahim dalam rangka taklim suka silaturahmi ulama dan para umarun di bulan kali baru. Ya insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Hasim bin Farsalkar, guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya Al-Ustaz Haji Sabit Munafis, orang tua kami Bapak Haji Dadang Mutahari. Mudah-mudahan para guru kita ini, para habaib ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sehat wal afiat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga saya hormati akhirnya Bapak Haji Ustaz Asad Azhari, akhirnya Bapak Ustaz Abdul Rahim, Pak RT, Pak RW di lingkungan RW 03 dan RT 05, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para pejabat, tokoh masyarakat, seluruh jamaah suka, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat kami di Mushola Miftahul Jannah. Saya mewakili pengurus Mushola Miftahul Jannah yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Juga ucapan terima kasih kepada jamaah Mushola Miftahul Jannah yang telah mensumbangsikan baik harta, tenaga, dan doa dan warga RT 05 khususnya, sehingga bisa terselenggaranya kegiatan ini di tempat kami di Mushola Miftahul Jannah. Tentu banyak kekurangannya Bapak dan sekalian, mungkin tempatnya atau sambutan dari kami yang tidak berkenan, juga mungkin hidangan yang kami sajikan tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Saya mohon maaf jika hal itu terjadi, dialah batas kemampuan kami. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bertemu di tempat ini, Allah berikan rahmat di wilayah kita khususnya dan pada kita pada umumnya. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita sehingga taklim ini terus jalan, terus eksis dan menjadi syiar buat agama kita khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua PKM Mushola Miftahul Jannah, Ustaz Dede, Pak Haji Dadang, Habib Hasim, Ustaz Somad, Ustaz Habib Hafiz, Ustaz Hari dan seluruhnya. Yang pertama pengumuman dari saya, insyaallah pertemuan terakhir kita bukan terakhir mati ya kan ya. Pertemuan terakhir hubungan kita bertempat di Masjid Al-Ikhlas, Kampung Ulang, Masjid Al-Ikhlas Kampung Ulang, dekat kelurahan yang baru. Ya, dekat kelurahan yang baru, Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Sahih. Insyaallah kita sekaligus Isra Mi'raj suka dan Isra Mi'raj insyaallah juga. Ya, sekaligus kita akan memberikan beberapa hadiah buat para guru-guru kita yang mohon maaf
kemarin saya telah sebarkan amplopnya. Kemudian ada yang sebagian sudah masuk, sudah terhitung, ada juga yang belum. Itu yang sekarang yang ada sama saya sekitar 800 berapa sih tadi ya? Pemasukan pada hari ini berbareng-bareng. Biasanya guru kita Habib Badak ada di tempat beliau acara bukber bareng-bareng. Nanti kita apalagi tolak kasih ke sono semua, atau tidak suka cukup jamaah suka aja, nanti kita akan informasikan. Itu saja. Sebelum ditutup dengan doa, silakan jamaah panitia yang mau memberikan dendengan biar bisa dimasukin ini yang ada di sini. Ya, salatullah. Makanan yang ada di depan kalau sudah diberikan, kalau dimasukin jangan ada yang tersisa, ada yang sudah ada di panitia. Saya terima kasih banyak. Terus, ya, saya mungkin ya, alhamdulillah, antusias kepada. Terima kasih kepada pengurus panitia dan sebagainya. Silahkan dimasukin, ntar pas doa aja masukin. Masukin aja yang ada yang depan. Allah sebelum ditutup doa. Kepada para guru jangan beranjak baik para asatidz, baik para ketua DKM tidak makan lagi di sini. Yang akan dipimpin oleh Ustaz Rahmat Syah. Kepada Ustaz Rahmat Syah dipersilakan dengan penuh hormat, dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun tingkah laku. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Rahmat Syah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna kull haqqin wa ولكل جهد القرآن جزاء. اللهم ارزقنا من الألفة وبالباء بركة وبالطاء توبة وبالزاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالأخلاق بالقرآن. ونجنا من نار القرآن وادخلنا في رجال القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا ولينا وفي القبر مونسا ونصر نورا وفي الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الصراط كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا على من قلب الإسلام بالخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وصل أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي وأصلح لنا أبدا إليها الحمد، واجعل الحياة
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأعطنا التقوى وجملنا بالعافية اللهم عافنا من كل ظلم وعن الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله berkatnya udah dikumpulin bawa jangan dipegang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu berkatnya jangan sampai kagak dibawa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ustaz, maaf. Nih. Ada. Oh, belum, Pak, belum.